Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan taklim kita. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memperbarui niat itikaf kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid sunnatulillahi ta'ala. Marilah kita bersama mendengar taklim yang disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dadal dakirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfan wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa qala sayyidul musannif rahimallahu ta'ala adaban naf'a bi ulumihi fid dharain, amin. Hadirin jemaah rahimakumullah, kembali kita berniat di dalam menuntut ilmu adalah karena melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma lillahi wa li rasulih. Jamaah rahimakumullah, karena kita minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu telah menyelesaikan membaca kitab Maraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mensyaratkan Bidayatul Hidayah, yaitu karya Imam Al-Ghazali. Untuk subuh ini kita bercampur saja dulu baca, artinya kada menentukan apa yang kita baca. Ini memang agak terlambat sedikit, dan ada di beberapa tempat sudah kami sampaikan tentang Asyura. Jadi tentang Asyura sudah ada beberapa majelis kami sampaikan, dan ini sudah melewati Asyura. Tapi mudah-mudahan ini sebagai pengingat untuk Asyura yang berikutnya. Jadi di antara yang disunahkan adalah saumu Asyura. Di antara yang disunatkan adalah puasa hari Asyura. Di antara sekian banyak puasa sunat adalah puasa hari Asyura. Ada Arafah, ada Asyura, ada Tasyu'a, ada ada Sittin min Syawal atau Sittatin min Syawal, puasa 6 daripada bulan Syawal. Nah, itu adalah bagian-bagian daripada puasa yang disunahkan. Mengenai puasa Asyura ini, mengenai puasa sunat ini, para ulama menyebutkan yang disunatkan muakkad itu ada 15 macam. Jadi masalah puasa sunat ini
Para ulama mengatakan puasa sunat yang muakkad, artinya yang sangat dianjurkan itu adalah 15 jam. Nah, di antaranya yang pertama adalah Shaumu Yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Nah, puasa hari Arafah ini disunahkan bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Di ghairil haji, selain orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi kalau orang nambah haji itu pada sunat puasa Arafah. Kenapa? Karena orang haji pada saat itu wukuf di Arafah. Jadi kalau perlu puasa Arafah. Wa wadasi'ul Dzulhijjah, yaitu hari yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. 9 isu ke-10 ada yang di 10 itu haram berpuasa. 10 itu haram berpuasa, walaupun itu adalah puasa qadaan. Puasa qadaan kan wajib mengqadha puasa Ramadan umpamanya di tanggal 10 Dzulhijjah haram. 11, 12, 13 Dzulhijjah haram. Ataupun itu puasa nazar atau puasa kifarat tetap haram. Padahal kan nazar itu wajib juga, puasa kifarat itu wajib juga, tetap haram. Yang disunahkan itu adalah puasa Arafah bagi orang yang tidak berhaji. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi Arafah. Karena Nabi ketika ditanya tentang puasa Arafah, beliau menjawab, yukaffiru sanatal madiyata wal mustaqbalata. Puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang kemudian. Artinya 2 tahun. Jadi bila orang puasa Arafah 2 tahun, dihapus, diampuni dosa-dosa yang dia lakukan yang lalu dengan yang akan datang. Nah, ini Arafah. Wasaumu lil haji khilaful aula, orang yang menunaikan haji puasa Arafah itu menyalahi yang utama. Baik berarti. Walaupun posisinya kadang-kadang benar. Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana kalau andai kata orang yang berhaji melakukan puasa Arafah, maka itu menyalahi yang lebih bagus, menyalahi yang utama. Nah, jadi itu jawabannya. Haram nggak ada. Coba kayak apa hukumnya? Menyalahi yang utama, artinya bagus kalau puasa orang nambah haji. Wa yaumu Arafah afdalul ayyam hatta min yaumin min ayyami Ramadan la min jamiha wala min al-ashr al-akhir minhu. Jadi hari Arafah itu lebih hari Arafah itu adalah sebaik-baik hari. Bahkan kalau dibanding dengan bulan Ramadan, 1 hari daripada bulan Ramadan masih mulia Arafah. Cuma ada samuan Ramadan dikalahkan oleh Arafah. Ada hari-hari tertentu nang kadang-kala Arafah itu mengalahkan Ramadan, diantaranya 10 nang akhir daripada Ramadan. Atau diantaranya Lailatul Qadar, nang harinya itu adalah di malam Lailatul Qadar. Itu kadang-kala dikalahkan oleh Arafah. Cuma kalau sehari daripada Ramadan itu masih kalah dengan Arafah. Nah, bandingannya tadi. Cuma kadang-kala Arafah itu mengalahkan semua Ramadan, kada bisa. Nah, itu Arafah. Jadi tadi ada 15 puasa sunnah itu. Yang kedua adalah puasa hari Asyura. Nah, puasa hari Asyura ini Asyurul Muharram, yaitu tanggal 10 daripada bulan Muharram. Jadi kalau orang yang kemarin awal Muharramnya adalah Selasa, maka tanggal 10-nya adalah Kamis. Tapi kalau orang yang awal Muharramnya Rabu kemarin, maka tanggal 10-nya adalah Jumat. Kira-kira Jumat. Awal Rabu, Kamis, Jumat. Cuma kebanyakan kita kemarin itu tanggal 10-nya adalah tanggal 1-nya adalah Selasa. Kebanyakan kita 2 macam kalendernya.
Di antara kalendir yang hari Rabu itu kalendir milik pesantren. Ini ada urutannya. Nah, pesantren dia hari Rabu itu kalendirnya aja. Dan kadang-kadang pesantren itu udah kalendir juga berdasarkan tentukan kita kalendir juga. Ada menghitung seorang ada. Nah, ada menghitung seorang lain pesantren yang berisi ini lah, berisi ilmu falak. Berisi ilmu falak. Jadi kalau pesantren-pesantren yang berisi ilmu falakiyah, nah itu barangkali yang menghitung seorang. Biar datang ke pemangki, itu subuh itu 5:30. Ini falakiyah. Kalau kayak kita punya jam 5 kurang 5:30 ya aja. Nyaman kita pamalakan jam 6 menyar keluar, jam 6 lewat. Kita kecuali pengajian mungkin lah, hanya jam 6 lewat mau ada pengajian belum jam 6 berikan kita apa untuk menghadiri ya kan. Kalau ada orang was jam 12 lewat 2 aja. Nah itu hitungan berisi hitungan seorang, hitungan falakiyah. Jadi kalau ada berisi hitungan seorang ini yang 4 hitungan orang. Jadi kadang-kadang juga dia ada tahun kalender pesantren dia hari Rabu, itu kalender haji itu. Nah, pada kenyataannya 4 Selasa juga. Nah itu 4 Selasa. Nah, jadi tanggal 10 Muharram. Liannahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anhu, Nabi ditanya tentang puasa Asyura, ujar Nabi yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu. Lalu dijelaskan oleh para ulama. Puasa Arafah 2 tahun dosa yang diampuni. Puasa Asyura 1 tahun puasa yang diampuni. Kenapa? Karena puasa Arafah atau puasa hari Arafah adalah hari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Asyura adalah hari nabi-nabi yang lain, atau yang lebih jelasnya adalah yang paling utama itu hari Nabi Musa alaihissalam. Makalipun nabi-nabi yang lain itu diselamatkan oleh Allah atau diberikan keutamaan oleh Allah itu di hari Asyura, ya kan? Ya kan? Nabi Nuh diselamatkan hari Asyura, taubatnya Nabi Adam hari Asyura. Apalagi diselamatkannya Nabi Yunus hari Asyura, diselamatkannya Nabi Ibrahim hari Asyura. Berarti Asyura itu milik nabi-nabi yang lain. Nah ketika Arafah itu adalah miliknya Nabi Muhammad, yaumu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hari Nabi kita Nabi Muhammad itu afdalul anbiya, sebaik-baik para nabi, maka diutamakan. Nah, diutamakan. Jadi keutamaannya 2 tahun. Sedangkan Asyura 1 tahun saja. Jadi alasannya wali annal maziyata la taqtadil fadilah. Maziyah itu kalau diartikan bahasa kita keistimewaan. Fadilat pun kalau dibahasakan bahasa kita keistimewaan juga. Cuma ada perbedaan. Sama-sama berisi keistimewaan, sama-sama berisi kelebihan. Setiap nabi punya mukjizat, cuma kadang-kadang mengarahkan mukjizat atau keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu keistimewaan ngarannya fadilat. Nabi-nabi yang lain ngarannya maziyat. Jadi maziyat itu kadang-kadang mengarahkan fadilah. Jadi keistimewaan Nabi Musa, ada orang berisi istimewa, Nabi Ibrahim dan lain-lain, Nabi Nuh. Kawalah mengarahkan keistimewaan Nabi Muhammad kadang. Nah oleh karena itu tetap Nabi kita itu istimewa. Maka Arafah fadilatnya 2 tahun, Asyura fadilatnya 1 tahun. Nah itu.
Karena orang-orang Yahudi itu sebagaimana dilihatkan oleh Imam Abi Qatadah, ketika Nabi kita datang dari Makkah ke Madinah, ditanya oleh Nabi kita, kenapa kalian berpuasa, orang Yahudi puasa? Apa jadi orang Yahudi? Karena kami merayakan kemenangan Musa atas Firaun. Ya, kemenangan Musa atas Firaun. Firaun nang zaman Nabi Musa, ada juga Firaun nang zaman Nabi Yusuf, itu Nabi Iman kita. Menhotep keempat, ya, Menhotep keempat, Menhotep keempat. Jadi patung berhalanya pada saat itu karena Amon, Menhotep keempat, patung berhalanya Amon. Jadi ada imam-imam kuil, imam kuil Amon. Ternyata para imam ini tokoh agamanya pada saat itu ada kepentingan pribadi, ternyata mengumpuli harta, mengumpuli duit, melawan kerajaan Firaun. Nah, jadi Amenhotep keempat itu beriman kepada Tuhan yang satu. Beriman kepada Tuhan yang satu, yaitu Tuhannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan setelah meninggal jadi perdebatan oleh orang-orang Mesir. Ini jadi orang kami aja yang membawa, kami aja dua kami. Akhirnya kesepakatan Nabi Yusuf itu dikubur di mana? Di dalam sungai Nil. Artinya kemanapun sungai Nil mengalir itu tetap ada keberkahan Yusuf. Nah itu. Lalu di zaman Nabi Musa nih diperintahkan oleh Allah untuk menguburkan kembali jasadnya Yusuf. Kemana? Ke Sam. Jadi Nabi Musa itu diperintahkan untuk menguburkan jasad Yusuf ke Sam, untuk dibawa pulang bersama keturunan Sidin, leluhur Sidin, itu kaum Bani Israel. Nah oleh Nabi Musa ditanya orang-orang Mesir ini, di mana kubur Yusuf? Dia tidak tahu. Ada seorang bini-bini Tuhan. Nah di orang itu ada orang Tuhan, bini-bini nasi itu tahu. Tahu tentang di mana kuburnya Yusuf. Jadi setelah Musa datang kepada bini-bini itu, jasirin apa satu permintaan, minta rawian baru ulun tunjukkan di mana kubur Nabi Yusuf. Nah apa permintaan dia adalah ulun ini bertetangga rawian di dalam surga. Nah, ini Nabi Musa berdoa, dijawab oleh Allah, diterima. Lalu si bini-bini itu menunjukkan tuh kubur Nabi Yusuf itu di dalam sungai Nil. Nah letaknya di situ. Nah itu walaupun disawab kisah ini apakah sahih atau ada orang, cuma itu kisahnya itu. Nah, jadi diambil tubuh Nabi Yusuf dibawa oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini musuhnya Firaun jadi Firaun yang maha Tuhan. Ada Firaun itu sebutan untuk raja Mesir pada saat itu. Nah jadi kemenangan Nabi Musa ini menyebabkan berpuasanya orang-orang Yahudi. Nah itu. Nah lalu ujar Nabi kita, kalian orang-orang Muslim itu lebih berhak untuk merayakan menangnya Nabi Musa ketimbang mereka orang-orang Yahudi. Karena kita ini tidak pernah membidak-bidakkan para nabi. Nah kemudian wahukiya Nuhan alaihi salatu wassalam lamastaqara bihi safinah yauma asyura qala liman ma'ahu ijma'u ma baqiya ma'akum minaz-zad. Baja'a hadha bi kafin min al-baqila wa huwa al-fulu wa hadha bi kafin min al-adas wa hadha bi aruzin wa hadha bi sya'irin wa hadha bi kintatin. Faqala tibbahu jami'an wa qad hanatum bi saramah faman dzalika ittakhadhal muslimuna ta'amaluhu wa qad dzalika awala ta'amin tubiha lawajil arti ba'da tufan. Diceritakan bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tatkala kapal Nabi Nuh itu sudah selamat dari banjir, sudah menyandar dan sudah turun, dan jadi banyu nang dalam itu, air yang dalam itu sudah kering. Itu terjadi di hari Asyura. Jadi selamatnya Nabi Nuh dari bahaya banjir bandang itu terjadi di hari Asyura. Kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang yang bersama Sidin, kumpuli sisa-sisa makanan yang kalian miliki, minazat daripada bekal. Jadi bekal kalian ada sisanya, kumpul.
Jadi pada waktu itu ada yang datang membawa segenggam daripada kacang pol. Kacang pol ini jenis kacang-kacangan. Ada yang membawa segenggam daripada kacang merah. Jenis kacang-kacangan juga ini. Ada yang membawa segenggam beras. Ada yang membawa segenggam gandum syair. Ada yang membawa segenggam gandum hintah. Macam-macam, ada syair, ada hintah, ada pur, gandum itu. Gandum aslinya tuh ada berbentuk tepung, jadi berbentuk seperti beras. Ya, gandum itu masih berbiji itu lah. Jadi macam-macam di bawah. Lalu setelah mereka mengumpulkan, ujar Nabi Nuh, masak semuanya. Kenapa? Tanda kita ini sebagai diselamatkan oleh Allah dari banjir. Artinya selamatan, masakin keselamatan kita. Jadi ternyata acara selamatan itu di zaman Nabi Nuh sudah ada. Di zaman Nabi Nuh sudah ada acara selamatan. Dan dengan sebab inilah orang-orang Muslim menjadikan makanan pokok biji-bijian. Ya, nah di Jakarta itu bubuk ke apa dari gendong, nah makanan pokok kita lah. Jakarta masuk. Nah itu orang-orang Muslim menjadikan biji-bijian itu sebagai makanan pokok. Nah itu memang di dalam hukum Islam wajib dizakatkan. Nah orang nanam padi jadi beras itu jadi makanan pokok. Atau orang yang menanam jagung yang menjadi makanan pokok. Orang yang menanam gandum yang jadi makanan pokok. Nah itu alasannya adalah karena pada saat itu Nabi Nuh mengumpuli jenis makanan yang berbentuk biji-bijian. Nah, mengumpuli jenis makanan dalam bentuk biji-bijian. Dan itu adalah awal makanan yang dimasak di muka bumi setelah terjadinya banjir tersebut. Jadi banjir selama banjir itu kalau dimasak. Jadi setelah terjadi banjir, awal makanan yang dimasak di muka bumi adalah makanan yang dikumpulkan oleh Nabi. Wattakhadha dzalika 'adatan atau wattakhidha dzalika 'adatan fi yaumi Asyura. Maka ini dijadikan adat, bukan sunat kan? Tidak, lain sunat. Jadi ujar Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatul Zain syarah daripada Qurratul Ain, ujar Syekh ini dijadikan adat, kebiasaan di hari Asyura. Nah, itu. Kalau kita berulah bubur, nah itu berulah bubur di hari Asyura seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Jadi kalau ditanya hukumnya apa? Ada hukum. Itu ada. Dijadikan adat di hari Asyura. Yang ada hukumnya tadi puasa. Puasa itu hukumnya sunnah. Kalau membubur kan ada hukumnya. Tadinya dijadikan adat. Mencontoh kepada Nabi. Orang yang jadi sunnah itu kalau mencontoh kepada Nabi Muhammad, kita orang yang sunnah gawian Nabi kita gawi. Nah itu nang sunnah. Kenapa baru umur ini? Nah masalah puasa itu jadi Nabi, kalau kalian kepingin puasa dapat setahun dosa diampuni. Kalau kepingin kada puasa pun udah apa juga. Nah cuma nak kali ini nak udah puasa, bubur masak, nah itu nak hari lah. Udah berniat puasa baik-baik nah hari Asyura di jam 10 kan yuk aja bacakan buka jadi bubur masak ini bisa bentar puasa. Cuma semalam ada buburnya hari ini ya. Berarti menyalahi adat kan, karena adat itu dijadikan adat membubur itu mereka bikin di hari Asyura. Nah, ada apa juga dari itu. Walil Hafidh Ibnu Hajar syikrun min an-najas bil hubub allati tabaqa Nuh alaihi salatu wassalam.
Bagi Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, berarti Al-Asqalani ini, hadis kalau Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada sebuah syair yang beliau karang, yang beliau tulis tentang hukum atau tentang biji-bijian yang dimasak oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jalsidin fi yaumi Asyura sab'un tuhtarasu burun syahirun summa masun wa adas wa himmasu wa lubiya wal qul hajah wa sahih wal manqul. Jadi ujar Imam Ibnu Hajar di hari Asyura itu 7 macam jenis biji-bijian yang dimasak atau yang dihancurkan menjadi bubur itu. 7 macam. Di antara 7 itu adalah burun, syahirun, gandum bur dan syahir. Jadi kedua-duanya ini jenis gandum, bur, syahir. Summa masun wa adas, kacang hijau, kacang merah. Rahim masun, kacang Arab, walubia, walful. Ini semua jenis kacang. Lubia itu jenis kacang, pul itu jenis kacang. Kacang pul ya Bapak. Bentuknya kacang pul. Lubia itu pun nama kacang. Kita pernah dengar kacang loh. Kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, macam-macam. Nah kayak gitu aja. Hajah wa sahih wal manqul, jadi inilah yang sahih dan yang dinukil. Jadi 7 macam biji-bijian yang dikumpul untuk dimasak menjadi bubur itu. Nah jadi kalau kita mencontoh nih 7, tapi yang berbentuk bubur, yang berbentuk biji-bijian, entah itu yang berbentuk kacang-kacangan atau yang berbentuk seperti yang kita makan, beras atau jagung, yang pentingnya berbentuk biji-bijian 7 macam. Nah, jadi 7. Ada masuk kangkung, lain, biji-bijian itu tambahannya aja. Ayam ada termasuk 7. Nah, 7 larinya beras, apa 7 ada kacang tanah, kacang hijau bisa, kacang kedelai, apa lagi? Gandum ada, gandum utuh ada kita. Apa lagi? Jadi datang sekitar 7 tuh. Sebelah kira-kira 7 macam biji jagung, bawahnya apa? Jagung. Sekitar 7 kacang putih ada, kacang merah ada, tawar 7. Nah, ya campur namanya. Nah, itu. Jadi ujar Imam Ibnu Hajar 7 di sini. Nah, 7. Wa nukila an ba'dil awfadil, dinukil daripada sebagian ulama-ulama yang memiliki keistimewaan fadilat-fadilatnya. Annal a'mala fi yaumi Asyura 12 amalan. Amalan di hari Asyura itu 12 macam. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Nah, apa yang 12 itu? Pertama, as-salatu, sembahyang. Sembahyang napa wal aula antakuna salat dan tasbih. Nang bagus di sini sembahyang tasbih. Hari Asyura itu. Sembahyang tasbih baik. Yang kedua adalah wasaumu, puasa. Puasa yang bagus amalan di hari Asyura. Yang ketiga wasadaqatu, bersedekah. Yang keempat watawassu'atu 'alal ilm. Artinya tawassu'ah ini memberikan lebih dari kebiasaan yang setiap hari kepada anak dan istri di rumah. Artinya kita ini berbelanja itu lebihan, memberi duit itu lebihan pada hari biasa. Bahkan fadilatnya rezeki mudah. Fadilatnya mereka biasa memberi ini di rumah sehari 100, di hari Asyura lebih 1 juta, tahajud pilih beri 1 juta, apa 1 juta nih ya Asyura, karena Asyura aja pilih hari-hari, orang itu Asyura tiap hari 1 juta beri pilihan Asyura aja. Wanita mandi di hari Asyura. Mandi apa aja ya, kayak mandi nang hari raya orang. Ada orang ada mandian setahun 2 kali mandi, nanti tambahi 3 kali. Ada Asyura pulang. Setahun 2 kali mandi. Amalannya, amalan apa? Setahun 2 kali mandi. Kemudian ziarah kepada orang yang alim, orang yang saleh, kemudian menginzum orang yang sakit,
dan kemudian menyapu kepala anak yatim, menyapui kepala anak yatim. Ada di depan ini dibedakan pakai minyak rambut kan ya, menyapu aja. Ya kan ada dalam anu dikatakan setiap helai rambut yang tersentuh oleh tangan kita diberikan kebaikan oleh Allah. Setiap rambut anak yatim. Cuma batasan yatim itu belum balik. Aku yatim juga aja sih deh. Yatim kenapa? Sudah lewat masanya kan. Artinya yatimnya itu bisa ada luar sana. Wal iktihal menjilat mata wa taqlimul azabir, memotong kuku dan membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali dan silaturahim. Cuma dari 12 yang disebutkan tadi, di dalam 12 yang disebutkan tadi, yang disebut di dalam hadis yang sahih hanya 2, yaitu puasa dan tawassu'ah adanya. Puasa dan memberikan lebih terhadap keluarga, itu aja yang sahih 2. Kalau andai kata 12 itu nang disebutkan amalan tadi, nang sahih 2 berarti nang ada sahih 10. Bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin oleh Syekh Abu Bakar Shotah dikatakan, selain nang 2 ini ada hadisnya dhaif, ada hadisnya maudhu. Maudhu itu apa? Palsu. Selain yang 2 itu, berarti dari yang kita sebutkan tadi hanya 2 yang sahih. Waqad waradatil ahaditsu fi shaumi wa tawassu 'ala al-iyad wa amma ghairuhuma falam yarid bil ahadits. Jadi tidak ada disebut dalam hadis. Kalau andai kata ada, dhaif dan maudhu. Jadi kalau andai kata ada, dhaif dan maudhu. Jadi nang mandi, nang sembahyang, nang bersedekah, nang ziarah orang alim, menjenguk orang sakit, menyapu kepala anak yatim, itu di hari Asyura itu hadisnya itu tidak disebutkan. Atau kalau andai kata ada kata Abu Bakar Shotah di dalam kitab I'anatul Talibin, itu bisa dhaif, bisa maudhu. Jadi 2 itu hadis yang ada dan yang sahih. Puasa dengan yang memberi lapih tawassu'ah itu artinya berluas-luas ya terhadap anak dan bini, artinya memberikan rezeki yang luas terhadap anak dan bini di rumah. Kemudian menyebutkan Al-Imam Al-Muhaddis Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Syarah Bukhari, beliau mengatakan ada beberapa kalimat yang dibaca di hari Asyura yang orang itu apabila membacanya hatinya tidak akan mati. Ini ada ulang diri Salam Maria, Subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilim wa mablaghar ridha wa zinatal arsh walhamdulillah mil al-mizan wa muntahal ilim wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wallahu akbar mil al-mizan wa muntahal ilim wa mablaghar ridha wa zinatal arsh la malja'a wa la manja min Allah ila ilaih subhanallah adada syaqi wal watri wa adada kalimatillahi tamati kulliha walhamdulillah adada syaqi wal witri wa adada kalimatil tamati kulliha wallahu balada syaqi wal witri wa adada kalimatillahi tamati kulliha as'aluka salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kemudian Sayyid Al-Alani Al-Jabiri mengatakan barang siapa yang membaca di hari Asyura 70 kali hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, maka Allah akan menghindarkan dia keburukan yang demikian itu tahun. Di dalam kitab yang lain disebutkan orang itu tidak akan meninggal di tahun tersebut. Yang membaca hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian menyebutkan para ulama di hari Asyura itu ada beberapa maziyah, ada beberapa keistimewaan, ada beberapa keutamaan yang terjadi terhadap para nabi
dan tidak pernah terjadi sebelumnya, dan tidak pernah terjadi kecuali di hari Asyura. Di antaranya adalah wadzalika annahu khuliqa fihi Adamu dakhilal jannah. Di hari Asyura itu Allah menciptakan Adam di dalam surga. Wa tiba alaihi fiha, dan Allah menerima taubat Adam di hari Asyura. Wastawat safinatu Nuhin adal judi, dan selamatnya kapal Nabi Nuh di hari Asyura. Wa falakal bahra li Musa, Allah membelah laut untuk Nabi Musa sehingga Musa selamat daripada kerjaan Fir'aun. Nah, itu diantaranya. Wa uqrika fil bahri Fir'aun, dan ditenggelamkan Fir'aun di dalam laut di hari Asyura. Dan Allah mengeluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan di hari Asyura. Dan Allah mengeluarkan Yusuf daripada penjara di hari Asyura. Diterima taubatnya kaum Nabi Yunus di hari Asyura. Dilahirkannya Nabi Ibrahim dan selamatnya Nabi Ibrahim daripada kobaran api di hari Asyura. Dilahirkannya Nabi Isa, wa wulida Isa alaihi salatu wasalam, lahirnya Nabi Isa, wa rufi'a ila sama fi, dan diangkatnya Nabi Isa itu di hari Asyura. Wa rudda basaru Yakub, dan dikembalikan penglihatan Nabi Yakub di hari Asyura. Kemudian diangkat penyakit Nabi Ayub di hari Asyura, dan diampuni segala dosa-dosa Nabi Daud pun di hari Asyura. Nah, ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di hari Asyura yang tidak terjadi di hari-hari yang lain. Jadi kesimpulannya adalah di hari Asyura itu hari yang dikatakan hari yang maziyah yang memiliki fadilat, memiliki keistimewaan bagi para anbiya di masa lalu. Dan oleh karena itu kita disunatkan untuk berpuasa di hari Asyura. Nah, cuma puasa Asyura ini cuma 1 tahun menghapus dosa, sedangkan puasa Arafah itu 2 tahun. Kenapa? Karena Arafah adalah harinya Nabi Muhammad, fadilat untuk Nabi Muhammad. Sedangkan Asyura maziyah bagi nabi-nabi lain. Jadi maziyah itu sama, diartikan fadilat, keistimewaan. Cuma maziyah ini di bawah dari fadilat. Jadi maziyah ini kadang-kala mengalahkan tadi berbeda anak paham, umpamanya pakaian yang nomor 1 dengan pakaian yang nomor 2. Awalnya pakaian nomor 2 mengalahkan yang nomor 1 pada awal, sekalipun sama pada pakaian, sama pada fadilat, sama pada istimewa. Cuma maziyah ini kadang-kala mengalahkan fadilat. Nah, itu kalau ada orang bertanya, kenapa Arafah itu 2 tahun sedangkan Asyura 1 tahun? Dan yang kedua, disunatkan pada hari Asyura itu adalah berbagi-bagi yang berlebih-lebihan terhadap anak dan bini. Selainnya itu tidak disebutkan di dalam riwayat yang sahih. Jadi mau ada disebut dengan itu terserah pihaknya. Dan kalau masalah bubur Asyura tadi dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dijadikan adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang di hari Asyura, menuruti yang didhawuhi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin jamaah rahimahullah. Nah, jadi demikian kisah tentang penjelasan tentang hari Asyura. Di mana hari Asyura ini salah satu yang disunahkan untuk berpuasa di antara 15 macam puasa yang disunahkan. Kemudian kita sambung di pertemuan yang akan datang. Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna wa yanfa'una wa fa'na bima qadana wa sinaina rabbana inna wa hasanatan wa qina adzabannar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afwa. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyah wal mu'afiyah. Hadirin yang berbahagia, demikianlah taklim kita. Insya Allah kita akan melanjutkannya di minggu yang akan datang. Dan diucapkan terima kasih kepada dermawan yang menyediakan konsumsi di subuh Jumat ini. Mudah-mudahan berkah dan juga dikabulkan segala hajat di dunia wal akhirat. Dan marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.